Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramadina Putri dengan NIM 0603521080. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal, yaitu tokoh Christina Grof dan William James. Christina Grof lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1941 dan meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2014 di California, Amerika. Christina Grof merupakan salah satu pelopor psikologi transpersonal, jenis psikologi yang mencakup aspek emosional, fisik, mental, dan spiritual dari sifat manusia. Christina dan suaminya menjelajahi bidang kemanusiaan yang selalu diabaikan oleh psikologi barat tradisional. Pekerjaan dalam keadaan darurat rohani adalah unik. Christina Grof berani bekerja dan bertaruh pada orang-orang yang membangkitkan kembali kesadaran semacam ini, dan jika tidak, pada akhirnya akan didiagnosis parah dan diisolasi sepenuhnya di pusat psikiatri. Christina Grof berlalu lebih tanpa disadari daripada dia tanpa bayang-bayang suaminya. Meskipun keduanya selalu bekerja sama dan banyak dari kontribusi terapinya yang paling sukses telah dibuat olehnya. Pekerjaan dan kehidupan Christina telah menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang meninggalkan dunia, meninggalnya sedikit lebih baik daripada yang mereka temukan. Seorang terapis pemberani yang karya dan warisannya masih sampai sekarang perlu diingat dengan pengayaan dan kemanusiaan. William James lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1842 dan meninggal pada tanggal 26 Agustus tahun 1910. James merupakan seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Perancis. Kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Ia lebih dikenal sebagai penggagas pragmatisme dalam filsafat, seperti halnya behaviorisme dalam psikologi yang lebih cocok dengan semangat Amerika. Demikian juga dengan pragmatisme yang mewakili pandangan metafisika Amerika. William James dengan pragmatismenya benar-benar memberikan sumbangan yang orisinal bagi dunia filsafat. Istilah pragmatisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma yang berarti tindakan. Maka pragmatisme diartikan sebagai filsafat tentang tindakan. Ini berarti bahwa pragmatisme bukan merupakan sistem filosofis yang siap dipakai, yang sekaligus memberikan jawaban terakhir seputar problem filosofis. Pragmatisme hanya berusaha menentukan konsekuensi praktis dari masalah-masalah itu, dan bukan memberikan jawaban finalnya. Teori dan pemikiran. William James adalah seorang yang individualis. Di dalam bukunya Talks to Teacher, tidak terdapat pernyataan mengenai pendidikan sebagai fungsi sosial. Baginya, pendidikan lebih cenderung kepada organisasi yang ketertarikan terhadap tingkah laku dan ketertarikan akan kebiasaan dalam tingkah laku dan aksi yang menempatkan individual dan lingkungannya. Teori perkembangan diartikan sebagai susunan dasar dari pengalaman mental untuk bertahan hidup. Pemikiran ini dipengaruhi oleh insting dan pengalamannya mempelajari psikologi hewan dan doktrin teori evolusi biologi. Ketertarikan James akan insting dan pemberian tempat untuk itu dalam pendidikan menjadikan para pembaca bukunya percaya akan salah satu tujuan terpenting di dalam pendidikan adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengikuti instingnya, yang nantinya akan menjadi peribahasa teori pendidikan. Bekerja samalah dengan insting, jangan melawannya. Pembaca yang lebih teliti dapat menemukan tulisan yang lebih menguatkan akan hal ini. Tapi ketidakraguannya ditunjukkan melalui pertanyaan-pertanyaan bahwa persatuan para psikolog telah salah mengenali kekuatan insting di dalam kehidupan manusia. Teori James akan insting sangatlah bersifat individualis dan sangatlah kolot pada pelaksanaannya, mengesampingkan pernyataan mengenai perubahan insting yang berlawanan dengan diskusi pada Iron Law of Habit atau hukum utama kebiasaan, dan kepercayaan akan tujuan dasar pendidikan sebagai pengembangan awal kebiasaan individual dan kelompok dalam pembentukan masyarakat yang lebih sempurna. Dalam pembahasan mengenai metode susunan kebiasaan, James memberikan 4 aturan dasar.
Pertama, lengkapi dirimu dengan kekuatan dan ambillah keputusan secepat mungkin. Yang kedua, tidak ada pengecualian dalam kesempatan sampai kebiasaan baru telah tertanam di hidupmu. Yang ketiga, ambillah kesempatan yang paling pertama dalam menampil tindakan. Jagalah kebiasaan itu agar tetap ada dengan memberikan dorongan kecil setiap hari.